Di sebelah kita ada Volvo XC90 yang baru, facelift ya. Kita lihat apa aja bedanya sama yang kemarin. Ya, di sebelah kita adalah Volvo XC90 baru dan dia tetap pakai powertrain plug-in hybrid alias PHEV ya. Nah, sekarang dia udah resmi dijual harga sekitar 2,75 miliar OTR Jakarta. Bedanya apa aja? Kalau dari luar, cuma grill, lampu depan, sama bumper itu baru. Itu dari depan, peleknya juga baru. Tapi sekarang kita mau lihat colokan listriknya. Yang namanya mobil plug-in hybrid berarti bisa dicas. Dan dia punya baterai sekitar 19 kWh. Sebagai gambaran, Wuling REV yang paling murah mungkin baterainya kira-kira setara sama mobil ini. Jadi baterainya lumayan ya. Nah, kalau misalnya baterainya penuh, kita bisa jalan pakai tenaga listrik aja sampai sekitar 70 km. Bayangin, misalnya dari rumah ke kantor, balik lagi ke rumah, itu nggak perlu bakar bensin sama sekali karena cukup pakai tenaga baterainya aja. Atau mungkin rumah ke mall, balik lagi ke rumah juga nggak perlu pakai tenaga bensin, pakai listrik aja. Dan enaknya mobil plug-in hybrid, kalau jarak dekat aja kita bisa pakai tenaga listrik jadi lebih hemat bahan bakar karena nggak bakar bensin sama sekali. Tapi kalau misalnya jalan jarak jauh, misalnya dari Jakarta ke Bali, Jakarta ke Lombok gitu-gitu, kita nggak usah khawatir cari tempat ngecas karena dia bisa minum bensin kayak biasa. Nah, dia casannya Type 2, jadi dia nggak bisa fast charging, tapi buat mobil plug-in hybrid kayak gini, masih masuk akal. Kalau dari bagian samping, sekilas sebetulnya kayak nggak ada beda dibanding Volvo XC90 yang kemarin. Sekalian deh, kalau misalnya kalian tanya rivalnya siapa, mungkin kalau kita bilang sesama mobil premium plug-in hybrid, mungkin cuma Lexus RX 450h Plus ya. Kalau kita cari rival yang sepadan. Dan biarpun dia adalah SUV Volvo yang paling gede, yang paling mewah gitu ya, tapi dia belum selevel kayak misalnya X7 atau mungkin Lexus LX atau mungkin Mercedes GLS. Dia belum segitunya. Sebagai contoh, dia belum punya soft closing door. Jadi pintu depan belakang dia nggak bisa soft closing, tapi jendelanya udah double glazing depan belakang. Udah rangkap ya, jadi peredamanya lebih bagus. Dan dia bannya pakai ban Michelin Pilot Sport 4 SUV. Kalau di Michelin sekarang ada PS5 ya, Pilot Sport 5, tapi ini masih pakai yang 4. Dan dia ukurannya 20 inci, 45 ZR20. Ya, 275 45 R20. Nah, mobil ini standarnya udah pakai suspensi udara alias air suspension. Dan dia bisa naik turun sebesar 20 mm alias 2 cm. Jadi bisa dicepelin biar kita naik turunnya gampang. Atau bisa ditinggiin misalnya lagi ke jalanan yang jelek, misalnya genangan air segala macam. Fleksibel aja sesuai kemauan kita. Kita lihat bagian belakangnya. Kalau sekarang kita lihat bagian belakangnya. Tadi kan di depan kita kasih lihat grill, lampu itu baru. Tapi ternyata di kap mesin sama fendernya itu juga baru. Jadi kita nggak bisa retrofit misalnya kayak fender baru ke Volvo XC90 yang lama, itu nggak bisa. Nah, di bagian belakang, lampu baru, tapi emblem-emblem itu masih sama. Tapi ada pembaruan yang mungkin cukup minor, tapi cukup bisa diapresiasi. Jadi, sekarang, dia nozzle buat wipernya itu tersembunyi di dalam assembly wiper ini. Jadi, sedikit kelihatan lebih bersih. Nah, sekarang kita buka. Dan kalau pengen buka pakai kaki juga bisa, tapi karena kita nggak lagi ngebawa kuncinya gitu ya, kita buka seperti biasa aja. Pasti udah power tailgate ya. Nggak heran kalau mobil udah sekelas ini. Dan namanya Volvo XC90 selalu punya 3 baris. Tapi kita nggak bisa angkat karena kehalang sama ini. Jadi pokoknya dia 3 baris, nanti kita kasih lihat. Dan di sini dia nggak ada storage tambahan atau kantong ekstra, tapi dia ada partisi yang bisa kita tegakin atau kita lipat. Ini buat apa? Jadi misalnya nih, misalnya di dalam tuh ada beras gitu, terus di sini ada minyak goreng segala macam, itu bisa dipisah biar nggak nyampur. Jadi biar penataan barang di bagasi itu bisa jauh lebih rapi. Bisa kita lipat juga. Dan di sini ada buat colokan 12 volt dan ada tombol buat ngatur tinggi atau rendahnya suspensi udara bagian belakang. Jadi kalau misalnya ini ketinggian, kita bisa turunin biar kalau pengen ngangkut barang ke sini itu agak mendingan dikit. Dan sebelum kita masuk ke dalam, mungkin kalian udah tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu kalau Volvo sekarang adalah bagian dari Geely. Ya, Volvo itu bagian dari Geely, barengan sama Proton, Lotus, Lynk & Co, Zeekr segala macam. Volvo sekarang prinsipnya dari China, tapi mobil ini biarpun beberapa partnya dibuat di China, dia assembly di Malaysia dan diimpor dari Malaysia ke Indonesia. Kalau bagian dalam kurang lebih sama ya. Kalau untuk build quality Volvo gitu, nggak usah diraguin. Semuanya solid, semuanya bagus, dan bahan-bahan dia ada kulit, ada fabric, ada jahitan, dan ada trim kayu di sini, plus ada aksen silver. Joknya juga jok full kulit, dan meskipun kelihatannya agak tipis, tapi enak buat didudukin. Plus, kalau misalkan lihat ada bendera Swedia di sini, karena Volvo itu merek Swedia. Setir masih sama buat adaptive cruise control atau Volvo Pilot Assist ya. Dia ada di sebelah kiri.
terus buat MID, terus mungkin multimedia lain dia ada di sebelah kanan, dan pastinya udah bisa tilt dan teleskopik. Ntar pengaturnya ada di sebelah sini nih. Set. Set. Jadi posisi nyetir paling enak bisa kita cari dengan gampang di mobil ini. Dan untuk menikmati musik, dia pakai tata suara dari Bowers and Wilkins, dan speakernya banyak banget. Di masing-masing pintu aja ada 2. Jadi 2, 4, 6, 8, pokoknya banyak banget. Ditambah apalagi di sini, kalau di Porsche kan itu jam analog ya. Ini jadi speaker Bowers and Wilkins-nya. Plus di mobil ini ada head-up display. Terus untuk sistem infotainment-nya, ternyata dia udah pakai sistem Google built-in. Jadi selain dari Honda Accord RS yang baru, Volvo ini juga udah pakai sistem infotainment yang udah ada Google-nya dari sananya. Ambil contoh, kalau pengen lihat ini Google Map ini udah standar nih. Jadi kita udah familiar banget misalnya pengen kemana gitu sama interface dari Google Maps-nya. Tapi biarpun dia basic nggak Google, dia tetap ada Apple CarPlay, Android Auto, dan lain-lain. Dan ingat, mobil ini kan penggerak all-wheel drive dengan mesin bensin dan juga motor listrik. Dia punya banyak mode berkendara yang bisa kita pilih. Kita atur dari sini, kita bisa pilih antara hybrid berarti dua-duanya ya, bensin sama listrik, power, memaksimalkan tenaga, pure, dia listrik doang, off-road. Nah, off-road ini suspensinya bakal dinaikin, suspensinya bakal naik, dan kita bisa lebih menjelajah ke tempat-tempat yang jalannya jelek, dan ada AWD. Jadi kalau di mode normal biasanya dia milih antara roda depan aja, belakang aja, atau kita bisa pilih AWD dari sini. Nah, kita lanjut lagi, kita bisa utak-atik misalnya kayak apakah kalau kita lepas pedal rem, kita pengen mobil ini diem atau jalan. Jadi kita bisa pilih kayak mobil listrik biasa atau kayak mobil biasa. Kita pilih di menu grip ini. Kalau gripnya dinyalain, kita lepas pedal rem, dia bakal jalan. Kalau udah masuk gigi D ya. Tapi kalau kita matiin, kita lepas pedal rem, dia bakal tetap diam kayak mobil listrik murni. Steering wheel juga bisa diatur mau soft atau firm, dan suspensi udara juga bisa turun atau naik sendiri kalau misalnya kita keluar atau masuk mobil, biar keluar masuknya lebih gampang. Seperti itu. Cuma sayang, sesuka-sukanya gue sama desain interior Volvo yang cakep kayak begini, kenapa AC-nya harus touchscreen semua? Menunya di sini cukup lengkap ya, temperatur, dual zone, terus dia punya penghangat setir, terus ada penghangat jok, pendingin jok, semuanya ada. Tapi kenapa semuanya harus layar sentuh? Gak ada tombol fisik buat ngatur, AC-nya. Please Volvo, tombol fisik ya, please banget. Oke, kita lihat menu-menu lainnya. Dia ada radio, Bluetooth, Google Assistant, bahkan dia punya, jadi tinggal ngomong hey Google gitu kan, dia langsung aktivasi. Tapi ini kita lagi matiin gitu ya. Ada YouTube dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pengen lihat menu setting mobil, ada di sini. Ya, ada lane keeping, grip yang tadi kita kasih tahu. Terus ada, kita juga bisa ngelipat headrest belakang dari sini. Ya, kalau kita tekan dia langsung kelipat. Oke? Dan untungnya dia tidak mengikuti misalnya kayak Chery J6 atau Tesla yang pengen buka laci aja harus dari layar sentuh. Enggak, dia ada di sini. Lagi? Kalau gini kan enak, nggak harus apa-apa itu layar sentuh. Please. Nah, di tengah cuma ada tombol buat skip track, previous track, play sama pause, ini buat volume, defogger kaca depan belakang, sama tombol hazard. Nah, kalau kita mundur, dia ada cup holder dan ada persneling dari kristal yang dibuat sama Orever Sweden. Lumayan keren ya, nggak kalah sama persneling kristalnya BMW. Nah, di sini buat engine start stop-nya di sebelah sini, jadi puter ya, bukan ditekan. Parking brake, auto hold, dan kita lihat dia ada kantong tapi agak cetek. Kenapa? Asumsi kita pasti baterai buat plug-in hybridnya itu ada di bawah sini, jadi ini agak sedikit kemakan. Dia ada panoramic sunroof gede dan spion tengah frameless. Di sini juga udah ada vanity mirror lengkap dengan lampunya. Dan dia ada 3 memory seat buat masing-masing jok depan. Oke, bagian depan itu sekarang kita ke tengah. Nah, di baris tengah, tinggi gue 178 dan ruangannya lega. Kepala lega dan dengkul juga lega. Plus di sini kita juga dapat privacy blind, biar kalau misalnya di luar panas banget, kita tinggal tarik ini dan bakal sedikit lebih teduh. Semua di sini kelihatan Volvo banget, dari bahan good quality. Volvo. Tapi cuma di sini doang yang itu doang. Tapi di sini kita dapat AC belakang bisa diatur di sini, tapi cuma fan speednya doang, suhunya nggak bisa diatur. Masih dapat panoramic roof. Dan satu yang gue appreciate dari Volvo baru adalah, Volvo lama juga sih, built-in booster seat buat bocil.
Jadi kalau misalnya kita udah berkeluarga, punya anak kecil gitu ya, pengen bawa anak-anak kita duduk di baris tengah, kasih duduk di sini, semuanya aman dan kita nggak perlu beli booster seat kayak Recaro segala macam, itu kita nggak perlu beli. Tapi biarpun begitu, tetap ada poin atau anchor point Isofix di sebelah kanan sama kirinya. Jadi in case pengen bawa lebih banyak lagi anak-anak, bisa di kiri atau kanannya juga. Tapi kalau pengen yang built-in, ada di bagian tengah. Nah, di sini ada tunnel mungkin buat sistem plug-in hybrid atau mungkin knalpotnya segala macam. Ya, intinya di bagian tengah semuanya cukup, tapi bukan yang over the top. Sekarang kita mau lihat baris ketiganya kayak gimana. Sekarang masuk ke bangku baris ketiga dan dia aksesnya udah one touch sliding. Jadi gini ya, set. Jok tengah bisa digeser dan kita bisa langsung masuk. Ikutin aja. Set. Iya. Dan ingat kata ini seukuran kayak X5 GLE, ini baris ketiganya kalau boleh jujur emang agak maksa dikit. Jadi mendingan buat bocil-bocil aja yang di sini. AC masih dapat, cup holder masih dapat dan ya udah itu aja. Yuk turun. Sekarang kita mau lihat mesinnya dan satu mungkin Easter egg yang kalian belum tahu itu arah panah logo Volvo ini itu nunjuk ke latch buat buka kap mesinnya di sekitar sini nih. Nah, bener kan? Mesinnya 2000 cc turbo, pakai plug-in hybrid. Tapi ini bukaannya tinggi bener ya. Nih lihat nih, pengen nutupnya susah banget. Jadi harus dari samping, nggak bisa dari depan. Oke, lanjut. Dia punya tenaga total, kalau digabung mesin sama sistem motor listriknya, hybridnya, 462 PS dan torsi 709 Nm. Ini mobil tenaga sama torsinya lebih gede daripada BMW M2. M2 loh, M2. Nah, terus ciri khas Volvo lagi yang baru ya, dia pakai engine cover dari bahan foam. Katanya ini buat ngeredam suara, tapi juga buat pedestrian safety. Jadi kalau katanya misalnya amit-amit nabrak orang, itu orangnya tuh kalau misalnya kepalanya habis ngantang kap mesin, dia nggak kena komponen keras di balik kap mesin, jadi kena ini. Katanya biar sedikit lebih aman dan mengurangi cedera kepala. Tapi yang lebih aman jangan ditabrak sih. Dan lihat engine mountingnya. Udah gede, kuat, kokoh banget lah, gila. Ini baru engine mounting. Itu ukurannya udah kayak arm suspensi ya, suspensi beberapa mobil kecil bahkan. Oke, kita tutup. Jadi gimana sih Volvo XC90 ini? Perubahannya memang minor. Di tampilan ya sedikit lebih bersih, sedikit lebih kalem. Bagian dalam relatif sama aja, cuma beberapa penambahan feature modern, dan gue juga welcome dengan nambah peredam di bagian-bagian tertentu. Dan dia adalah sebuah mobil plug-in hybrid yang kayaknya menarik kalau buat dipakai sebagai mobil yang fleksibel. Dalam kota pakai tenaga listrik, keluar kota bisa pakai bensin. Cuma memang harganya agak terlalu tinggi. Kalau diingat-ingat harga BMW X5, Mercedes GLE, terus dibanding sama mobil ini, mungkin kesannya mobil ini agak sedikit lain harganya. Dan ya, kita lihat aja nanti. Mungkin nyetirnya bisa merepresentasikan harganya. Siapa tahu nyetirnya lebih enak daripada mobil-mobil lain di kelasnya. Oke, itu aja video kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.